Indra Kents, pengusaha yang dijuluki Sultan Medan dan Crazy Rich Medan karena kekayaannya, kini terancam menjadi tersangka kasus aplikasi Binomo yang disinyalir kuat merupakan aplikasi judi online. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pada Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022, pihak Dittipideksus akan melakukan gelar perkara kasus Binomo. Sampai saat ini kasus tersebut masih tahap penyelidikan. Pihak kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi dan saksi ahli. Dari hasil pemeriksaan saksi dan saksi ahli hari ini baru nanti tim dari Dittipideksus akan meningkatkan statusnya apabila peristiwa hukumnya di situ sangat jelas terbukti, ujar Dedi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022. Maka kata Dedi tidak menutup kemungkinan kasus dugaan judi online aplikasi Binomo yang saat ini masih penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Apabila kasusnya naik ke penyidikan, maka kepolisian akan menetapkan status tersangka dan pidananya. Kalau sudah penyidikan nanti akan digelar perkara kembali oleh tim baru merumuskan pidana dan tersangka terkait menyangkut peristiwa tersebut, tuturnya. Sebelumnya aplikasi Binomo yang dipopulerkan Sultan Medan Indra Kents diduga masuk kategori tindak pidana perjudian online. Direktur Tindak Pidana Khusus, Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan bahwa perkara tersebut masih didalami oleh Dittipidsus Bareskrim Polri. Telah terjadi dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong, hoaks, melalui media elektronik dan atau penipuan atau perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang oleh yang diduga dilakukan terlapor Ik. Sampai saat ini kata Wisnu pihaknya sudah memeriksa 8 korban aplikasi Binomo. Kedelapan korban itu yakni MN, LN, RSS, FNS, FA, EK, A, dan RHH. Kerugian para korban beragam mulai dari Rp3 juta hingga Rp1,3 miliar. Selain diduga terlibat dalam peluncuran aplikasi judi online, Indra Kents juga diduga terlibat dalam penyebaran berita bohong terkait aplikasi Binomo. Indra Kents dianggap telah mengajarkan strategi trading dalam aplikasi tersebut dan terus memamerkan hasil profitnya. Hal itu dianggap membuat korban ikut bergabung dari yang profit hingga akhirnya selalu loss. Kasus itu dilaporkan atas pasal 45 ayat 2, Jo pasal 27 ayat 2, dan atau pasal 45A ayat 1, Jo pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 3 Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP. Sebelumnya, aplikasi investasi Binomo dilaporkan ke Bareskrim Polri. Para korban aplikasi ini merugi hingga Rp3,8 miliar.